Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Dian Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sebagai seorang murid, tak jarang murid-murid melakukan pelanggaran atas keyakinan atau aturan yang telah disepakati. Segitiga restitusi merupakan bentuk disiplin positif yang merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi yang merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut skenario kasus yang pertama. Suatu hari di kelas 10-8, pada jam pelajaran bahasa Inggris, nampak seorang siswa bernama Bima sedang tertunduk menatap layar gawai dengan serius. Awalnya, saya mengira murid tersebut menggunakan gawai untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris. Ketika saya dekati, ternyata siswa tersebut sedang bermain game melalui gawainya. Pada awal pembelajaran bahasa Inggris, warga kelas telah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati dan meyakini bahwa selama pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga bermain game selama pembelajaran merupakan tindakan indisipliner karena mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Silakan duduk. Bimo, tadi Budian lihat ketika Budian sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris, kamu main game. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ya Bu, maaf. Tadi saat pelajaran bahasa Inggris saya bosan. Jadi saya bermain game. Apa ada alasan yang lain? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain game, Tapi apa? Tapi saya diajak sama teman kelas sebelah saya yang pada waktu itu pelajarannya juga kosong. Apakah kamu tahu kalau sekarang kamu ada dalam masalah? Ya, Baiklah, Budian sedang tidak mencari siapa yang salah, tetapi saya sedang mencoba menyelesaikan masalah ini. Coba kita berpikir bersama tentang apa yang sudah kamu lakukan ini dan bagaimana kita memperbaiki situasi ini. Ketika kamu main game tadi, pasti ada alasannya kan? ya Bu. Pasti seru bermain game sehingga kamu tidak merasa bosan. Ya, saya paham, saya mengerti kamu bosan dan kamu main game itu kan supaya tidak bosan. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Kamu mengganggu teman-teman kamu yang sedang belajar dengan suara game dari HP-mu. Ya Bu, saya minta maaf. Sekarang mari coba kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kira-kira belum kamu lakukan. Kita harus saling menghormati. Nah, betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kita. Ketika tadi kamu bermain game, apakah kamu sudah menghormati diri sendiri dan orang lain? Tidak Bu. Tapi kamu senang kan bermain game? Menurut Ibu, ada hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Ya Bu. Nah, sekarang mari kita menaati keyakinan kelas kita. Lalu, apakah kamu tahu kira-kira apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya akan minta maaf ke Budian dan teman-teman saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Semoga suatu saat nanti kamu menjadi orang yang hebat. Ya Bu, saya berjanji. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Tayangan berikut merupakan skenario kasus kedua. Setelah selesai mengoreksi tugas writing siswa tentang teks deskriptif, saya menemukan bahwa hasil pekerjaan salah satu siswa bernama Malva merupakan hasil salinan dari Google, bukan karya asli siswa. Di awal pembelajaran bahasa Inggris, warga telah sepakat dan meyakini bahwa selama pembelajaran bahasa Inggris, siswa wajib bersikap jujur. Sehingga melakukan plagiat dalam pembelajaran merupakan tindakan indisipliner karena sudah berlaku tidak jujur. Baca. Kemudian sudah memeriksa tugas teks deskriptif yang kalian kumpulkan. Setelah saya cermati, sepertinya tugas teks deskriptif yang kamu kumpulkan itu bukan buatan kamu ya? Apakah benar begitu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Maaf Bu, iya, tes deskriptif itu saya ambil dari Google Bu. Apa ada alasan yang lain? Sebenarnya saya lupa mengerjakan tugas Bu. Saya baru teringat tadi pagi saat sebelum jam pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya saya menyalin dari Google Bu. Apakah kamu tahu sekarang kamu dalam masalah? Iya. Baiklah, kemudian tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi atas permasalahan yang terjadi ini. Kamu melakukan itu kan ada alasan yang lain. Pasti menyenangkan, bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang sangat cepat. Iya. Iya, kemudian bisa lihat kamu melakukan itu agar supaya tugasnya cepat terselesaikan. Akan tetapi, yang kamu lakukan itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Berbohong pada diri sendiri dan juga orang lain. Iya Bu. Baiklah, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, tentang hal yang kita percaya. Menurut kamu, mana yang belum kamu lakukan? Kita harus bersikap jujur. Tapi kamu merasa senang bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Menurut Ibu, ada cara untuk bisa menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar tanpa merugikan orang lain. Iya. Nah, sekarang mari kita selalu mentaati keyakinan kelas kita. Lalu, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Dian dan juga teman-teman di kelas Bu. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, kemudian terima permintaan maafmu. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas, melanjutkan pembelajaran berikutnya, dan melakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Semoga suatu saat nanti kamu menjadi anak yang berguna. Iya Bu, terima kasih. Saya kembali ke kelas. Ya, makasih ya. Iya. Segitiga restitusi adalah langkah tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Karena dengan tahapan dalam segitiga restitusi, kita tidak menyudutkan siswa, tetapi siswa tetap dikuatkan sehingga mereka akan tetap tampil percaya diri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Berikut adalah pendapat para siswa setelah dilakukan pendampingan dengan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Tirano Bagotama. Saya kelas 28 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Menurut saya, cara yang dilakukan Budian untuk menyelesaikan masalah dapat membuat kita sebagai siswa merasa lebih nyaman berada di lingkungan sekolah, membuat kita lebih terbuka terhadap guru-guru, dan pastinya kita akan sadar akan kesalahan kita dan kita tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Malva Erika Dianti, kelas 28 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Menurut saya, cara yang dilakukan Budian dapat menciptakan suasana yang aman dan membuat kita dapat mengetahui pelajaran dari kesalahan yang kita buat. Hal tersebut juga lebih efektif untuk membuat kita lebih percaya diri dan melatih rasa tanggung jawab dalam bersekolah. Bagi saya, pencapaian terbaik dalam penyelesaian masalah adalah ketika kita dapat menumbuh kembangkan sikap yang telah diajarkan oleh guru kita dengan cara yang baik. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk seluruh guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.